Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online CK9 Ministry. Saya juga mau mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap setia, tetaplah setia bersama kami di CK9 Ministry. Saya Iin, saya mengimbau agar Bapak Ibu Saudara tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat. Pertama, wajib gunakan masker ketika kita sedang bepergian dan beraktivitas. Kedua, sering-sering mencuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak dengan orang sekitar Anda 1 hingga 2 meter. Channel YouTube CK9 Ministry memiliki beberapa program. Pertama, Minute of Change, program renungan harian yang akan membawa perubahan menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Bapa dan mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus yang layak di akhir zaman. Nah, program ini dapat Bapak Ibu ikuti setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. 2. Miracle Prayer, diadakan setiap hari Selasa dan Kamis mulai pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan permohonan doa ke nomor hotline service kami yang ada di bawah ini, atau dengan menuliskan kolom komentar. Nanti doa Bapak Ibu Saudara akan didoakan oleh pendoa-pendoa kami. 3. CK9 Kids, Transform Kids to be like Christ. Ini adalah program ibadah sekolah minggu online yang bisa adik-adik ikuti setiap hari Minggu. Di program ini kami ingin mengajak adik-adik berubah menjadi seperti Kristus. Ayo adik-adik, jangan lupa ya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di KUL, ayo ikut bersama kami di KUL, Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Cilincing dan sekitarnya, dapat menghubungi Bapak Ricci Manaha di nomor berikut ini. Dan bagi yang tinggal di daerah Jakarta Garden City dan sekitarnya, dapat menghubungi Bapak John Gulo di nomor ini. Pada hari ini saya mau undang kita semua persiapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita untuk memulai ibadah online. Dan sebelum kita mulai ibadah online, saya mau kita bersama-sama menyatakan definisi dari Pentakosta ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita mau memperkatakan pengertian dari Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita mulai ibadah online ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapa jika kami sampai dengan hari ini masih bisa memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami mau persembahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya untuk Engkau. Kiranya ya Tuhan, pujian dan penyembahan kami berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat Perjanjian Lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau satu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, sembah, pengagungan, ucapan syukur kami tahu hanya layak bagi Engkau ya Aba ya Bapa. Bapa yang memelihara kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena kami melihat setiap hari dalam hidup kami adalah mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib setiap hari dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami. Bahkan tangan Tuhan yang kuat tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di tengah-tengah kondisi saat ini, tapi kami melihat bagaimana sukacita Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, terus menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mau bawa hidup kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, hanya Yesus Kristus Tuhan yang layak kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa. Urapi setiap kami pagi hari ini. Biar sukacita Allah menjadi kekuatan kami. Biarlah Tuhan, waktu kami hadir di tempat ini, kami tahu Engkau ada di sini. Karena itu kami percaya ada kekuatan yang baru, sukacita yang baru, penghiburan, pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Kami mau masuk dalam hadirat kudus-Mu. Kami percaya pengurapan dari tempat maha tinggi turun atas kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan yang melayakkan kami dengan kuasa darah Yesus, hingga kami layak masuk tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ditepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kita untuk kita selalu menaikkan ucapan syukur dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Sama-sama kita bilang, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Yang bersuka cita tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang bersuka cita lambaikan kedua tangan kita yuk. Sama-sama kita bilang, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hanya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, sama-sama semua bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sama-sama katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka, yes, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam, sama-sama kita bilang, bersuka, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, bahwasanya kasih setianya baik. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih sekali lagi katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Yuk yang bersyukur aja katakan, bersyukurlah.
Bapak Ibu ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Yang bersukacita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus sambil katakan haleluya. Waduh, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Natal sudah dekat, amin. Semua bersukacita menantikan Natal. Kita diberi kesempatan memberikan persembahan untuk Natal kita. Sambil kita siapkan hati kita masuk dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Kita berikan hati, berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini.
Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu. Selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Selamanya yang terutama di hidupku. Takkan kami lepaskan pengharapan kami, lepaskan pengharapan. Mari kita bangkit berdiri. Selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama dalam hidup terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Di dalamku pengharapan di dalam pengharapan di dalammu pengharapan di dalammu. Hanya Engkau pengharapan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tidak akan kami lepaskan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Syukur kami bagimu ya Aba. Di saat dunia berikan kami banyak harapan-harapan ya Tuhan, tapi kami percaya hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah Raja kami, hanya Engkaulah harapan dalam hidup kami ya Bapa. Kinaralaba shikyaralabarala, kinaralaba shikyaralabarala. Kaulah
Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di kami sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau pagi hari ini. Abba Bapa yang layak terima sembah kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Kinaralaba shikiaralaba ralaba 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 ralaba. Kinaralaba shikiaralaba sandaralaba ralaba ralaba. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kinaralaba shikiaralaba sandaralaba. Kinaralaba shikiaralaba ralaba 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 ralaba. Shikiaralaba sandaralaba ralaba ralaba ralaba. Kinaralaba shikiaralaba sandaralaba.
bagimu di tempat ini ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini dupa yang naik di hadapan Tuhan dari tempat ini. Selamatkan kota dan bangsa kami. Buat Allah kami yang layak disembah, kami mau bilang sekali lagi. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu Allah kami. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ini janji kami Tuhan Yesus. Ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Tuhan terima kasih banyak Kau pimpin kami, Kau pelihara kami sampai hari ini. Sekalipun di sisi kami, di kanan kami ada orang yang rebah, ada orang yang tumbang. Tapi kalau hari ini kami bisa berdiri, menaikkan syukur kami, mengangkat tangan kami, melangkahkan kaki yang Kau beri, kaki yang Kau perlengkapi atas setiap kami untuk kami datang ke tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih buat iman dan pengharapan. Terima kasih banyak Tuhan buat kesehatan. Terima kasih banyak Tuhan buat sukacita. Terima kasih buat orang di kiri kanan kami yang masih tetap ada sampai hari ini karena kebaikan-Mu, karena pemeliharaanmu. Bukan bagiannya atasku, tapi atas semua yang percaya. Buat semua orang yang setia, buat setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, pulang dari tempat ini hidup kami gak sama lagi, hidup kami berbeda. Karena ada roh Tuhan, ada api cinta Tuhan yang membakar setiap kami, akan Kau tambahkan. Setiap kali kami mengangkat tangan, setiap kali kami menyembah, setiap kali kami menaruh doa dan sembah kami di hadapan-Mu. Setiap kali kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu, setiap kali kami mengeksekusi akan setiap kebenaran yang kami boleh dengarkan, kami boleh alami, kami boleh dapatkan. Bukan hanya di tempat ini, tapi di saat pribadi kami, saat kami baca Alkitab, saat kami melakukan saat teduh. Beri kami kekuatan Tuhan. Karena pada akhirnya biar semua kami, anakmu laki dan anakmu perempuan di tempat ini, kedapatan melakukan firman-Mu, kedapatan kami punya rumah yang tidak roboh, diterjang badai, diterjang banjir. Karena kami mendirikannya, kami tidak hanya mendengar firman, tapi kami melakukannya di dalam nama Yesus. Beri hati setiap kami seorang hamba dan teriak seorang murid untuk menyerap habiskan semua janji kebaikan-Mu. Urapi setiap kami tubuh, setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan Yesus, kami patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami halau keluar semua kelemahan tubuh, segala hal yang buat kami tidak fokus di dalam nama Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, bicara bagi kami. Haleluya, amin. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tanpa terasa kita akan memasuki Natal. Kita sudah mulai persiapan di tempat ini, panitianya sudah dibentuk. Dan mari saya ingatkan Bapak Ibu, saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu waktu masuk tahun 2020 bagaimana. Kalau Bapak Ibu di sini Anda berkata, oh saya semangat Pak waktu masuk tahun 2020 Pak, oh saya semangat Pak, saya sangat berharap tahun 2020 ini ada perubahan. Tapi saya nggak tahu Pak, tiba-tiba bulan Maret kemarin tanggal 20-an sekian, tiba-tiba ada PSBB Pak, membuat semuanya berubah. Saya mau bilang Bapak Ibu, jangan sampai kita lemah oleh karena keadaan. Oleh sebab itu saya mau ingatkan satu firman Tuhan dengan tema pada pagi hari ini adalah finish strong, atau mengakhiri dengan kuat, mengakhiri dengan semangat. Bukan cuma mengawali dengan semangat, tapi mengakhiri dengan semangat. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu, bahwa hidup kita adalah pertandingan. Katakan pertandingan. Baru yang kanan dong, yang kiri nggak ada orang. Katakan pertandingan. Pertandingan artinya apa? Pertandingan itu artinya kemenangannya dinilai di akhir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini yang pernah mengalami kebaikan Tuhan di awal hidupmu, jangan bangga. Karena yang penting itu di akhir kehidupan kita. Banyak orang bisa bersaksi begini begitu, tapi kehidupan akhirnya jatuh. Tema khotbah saya ini terinspirasi dari apa yang terjadi sama teman kami. Sebenarnya saya tidak terlalu berteman dengan beliau, tapi perkenalan saya 4 tahun yang lalu dan akhirnya berlanjut sampai tahun 2020 ini. Dan dikejutkan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, teman saya ini meninggal. Namanya Pak Jimmy Tahilele. Hormat dan prihatin dan simpati saya buat keluarga yang ditinggalkan oleh beliau. Ini kejadiannya berapa bulan yang lalu. Pak Jimmy itu saya kenal bukan sebagai teman tadinya, sebagai pembicara di PAUD. Tapi oleh karena waktu akhirnya dekat dan akhirnya waktu saya kuliah, diizinkan kuliah di STBI, dia jadi dosen saya. Oh kaget saya, ternyata dia itu orang pintar sekali. Dia bukan cuma pintar di pergaulan tapi pintar secara akademik. Tapi orangnya sangat rendah hati sekali, dan di mana dia berada dia membawa sukacita, dia membawa keceriaan buat kami semua yang ada sekelilingnya. Dan beberapa tahun yang lalu saya kaget dengar kabar dia meninggal karena COVID-19. Bukan karena COVID-nya yang saya jadi pertimbangan atau jadi memikirkan, saya doa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok kehilangan teman ini kok berasa gitu.
2 hari yang lalu seorang teman kami umur 35 tahun namanya Erwin juga meninggal. Tapi bukan COVID. Naik sepeda kecapean, duduk tiba-tiba disenggol sama temannya, udah nggak nafas. Dan dikebumikan hari Rabu besok. Begitu mendadak kematian-kematian yang dilakukan oleh Tuhan buat anak-anaknya, buat orang yang dikasihinya. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, sekali lagi, bahwa yang dinilai bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi di akhir. Engkau boleh bangga dengan segala keberhasilanmu di awal, tapi pertanyaannya adalah, waktu engkau dipanggil nanti, waktu kita dipanggil nanti, apakah kita masih melakukan hal yang sama, atau kita menurun? Atau engkau malah hambar, atau malah engkau gak bersemangat lagi? Karena sekali lagi, hidup adalah pertandingan. Paulus bilang itu berkali-kali. Bahkan banyak orang kalau Bapak Ibu ke Pondok Rangon, ke San Diego, di nisannya tulisannya apa? Aku telah bertanding dengan baik. Wah, luar biasa tulisannya begitu. Padahal hidupnya selama ini mungkin narkoba, mungkin ganti-ganti perempuan kayak begitu ya. Tapi kan imannya seperti itu. Tapi mari kita yang masih hidup, yang masih bernafas, kita mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan beri. Sebab itu saya ingatkan, finish strong, berakhir dengan baik. Kapan Pak berakhirnya? Nggak tahu. Masalah COVID, masalah sepeda itu kan hanya teknis kematian. Kan bisa aja sambil makan kue teo keselak bisa meninggal. Jadi macam-macam cara orang meninggal. Teknisnya aja, yang ada ini, ada itu, teknisnya aja. Itu nggak usah dipikirin Bapak Ibu. Bisa aja kok tiba-tiba di sini lagi dengar khotbah sambil WA-an, WA-nya dari pacar, dari istri atau dari siapa, kaget, tiba-tiba shock, meninggal juga gitu kan. Jadi macam-macam caranya. Yuk kita lihat firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 3. Slide-nya Chef. Mari baca bersama saya 2, 3, ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan apa? Dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan apa? Dalam daging. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Masakan kita hidup sekian puluh tahun mau sia-sia. Dan Tuhan bilang sia-sia itu bukannya karena nggak berhasil. Sia-sia itu bukannya karena seumur hidup kita nggak punya mobil, bukan. Sia-sia itu bukan karena sampai pada akhir kematian kita gak punya rumah, bukan. Sia-sia itu bukan berarti, Pak, saya sampai hari ini gak bawa jiwa, Pak sampai hari ini saya belum pernah bikin orang bertobat, Pak, saya sia-sia ya? Bukan. Bapak Ibu, Alkitab berkata yang namanya Henok di Alkitab, dia gak sempat pelayanan banyak. Tapi dia dipanggil Tuhan dengan cepat. Kenapa? Karena hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Yeremia, nah ini generasi Yeremia nih yang muda-muda. Kalau Bapak Ibu, kalau teman-teman lihat di dalam kitab Yeremia ada ratapan, itu kitab Yeremia semua. Tapi perhatikan di sana, satu pun tidak pernah disebut buah dari pelayanannya. Yeremia tidak pernah bawa orang bertobat loh. Gak ada jiwa-jiwa, gak seperti Paulus yang ada Timotius, ada banyak orang bertobat karena dia. Yeremia enggak. Tapi dia jadi nabi besar juga. Kenapa? Karena bukan masalah orang bertobatnya, bukan masalah seberapa banyak harta kita, tapi yang penting apa yang kita awali dengan roh pada akhirnya Tuhan mau diakhiri juga dengan roh. Pak, contohnya gimana Pak? Contohnya simpel. Waktu lagi mau kerja doa, Tuhan, aku dapat kerjaan Tuhan, 4 kerjaan, 4 lamaranku diterima. Tuhan pilih yang mana? Aku nggak tahu pilih yang mana Tuhan, semuanya baik. Tuhan aku ini hamba-Mu, rohani banget kan. Akhirnya dikasih impresi, dikasih penekanan sama Tuhan, mungkin ada dengar suara Tuhan, diambil yang nomor 2. Jalani setahun, jalani 2 tahun, pas 3 tahun mulai berat, pas 4 tahun akhirnya bilang gini, udah berhenti ya, nggak mau kerja sini. Kenapa? Udah nggak tahan. Kok kamu berhenti sih? Iya, udah nggak tahan. Loh, kok nggak tahan gimana? Bukannya kemarin awalnya doa, iya udah doa, kok sekarang keluar aja, habis udah nggak tahan sama pemimpinnya, habis aku nggak tahan dengan teman sekitarku, habis aku nggak tahan dengan tekanannya. Ya, waktu kerja doa, tapi waktu mau berhenti kerja nggak pernah doa sama sekali, hanya perasaan dong yang diutamakan. Itu yang namanya mengakhiri di dalam daging. Klik lagi. Adalah isi hati Bapa untuk melihat Bapak Ibu dan saya dan memberikan hidup yang berkemenangan bagi Bapak Ibu dan saya dan teman-teman semua sebagai apa? Sebagai perbuatan tangannya. Kita ini perbuatan tangannya Tuhan.
Di sini tidak ada satupun yang diciptakan dengan begitu. Nggak ada yang dilepas sama Tuhan. Kita semua dibentuk dari tangannya Tuhan sendiri. Artinya kita adalah perbuatan tangan sendiri. Tuhan membuat kita dengan sengaja. Dan Tuhan mau setiap kita hidupnya berkemenangan, Bapak Ibu. Yang setuju bilang amin. Oleh sebab itu saya mau bilang hidup sama Tuhan selalu happy end. Sekali lagi, hidup bersama Tuhan selalu happy ending. Mungkin ada yang lihat saya bertanya gini, Pak, tapi kok hari ini saya nggak happy, Pak? Bapak nggak tahu, saya penuh tekanan. Saya mau bilang karena belum ending. Gitu aja. Kok hidup saya hari ini masih begini, Pak, masih berat? Ya karena belum ending. Percayalah, waktu kita dalam Tuhan, waktu engkau setia dalam Tuhan, waktu engkau tetap melakukan apa yang engkau lakukan di awal engkau mengenal Tuhan sampai hari ini, percayalah hidupmu akan happy ending. Mungkin hari ini engkau nggak happy, tapi percayalah akhir semuanya akan indah. Dan itu indah di waktunya. Huruf yang besar bukan huruf yang kecil. Oleh sebab itu tetap kuat Bapak Ibu, tetap bertahan. Banyak orang nggak kuat bertahan. Orang yang masuk gereja pertama kali disambutkan, dikasih selamat datang, dari mana, rumahnya di mana, dikasih hadiah, dikasih mungkin pembahas Alkitab, mungkin dikasih gelas, disambut. Habis itu udah sekian tahun pelayanan, 5 tahun, 6 tahun mau keluar, dipestain. Kenapa? Mau keluar, yuk ucapan syukur yuk, dia mau keluar doain. Pertanyaan saya adalah, yang bertahan gimana? Seringkali yang bertahan gak dihargai kan? Seringkali orang yang masih ada di gereja, masih ibadah gak dihargai. Kenapa? Jemaat lama, biarin aja. Tapi yang baru datang dihargai. Yang udah mau pergi dihargai juga. Saya mau bilang itu kebiasaan dunia. Tapi saya mau bilang yang Tuhan mau adalah engkau bertahan sampai akhirnya. Dia bertahan loh Bapak Ibu. Yesus tuh bertahan loh. Dia bawa salib itu berat loh. Dia berdarah-darah itu nggak enak loh. Dimaki-maki orang mungkin di jalan dia bilang, ini orang hina amat sih. Kemarin aja ngomong di khotbah di Bukit Bahagia, khotbah gini-gini. Sekarang disalib, dosanya banyak. Mungkin waktu dia berjalan dia dengar itu, tapi dia tahan semuanya sampai akhirnya dia harus menghadapi salib dan dia bilang, aku harus di atas sana. Dan akhirnya dia pun dinaikkan di atas salib dan dia berkata, Tuhan, ampuni mereka karena mereka nggak tahu yang mereka lakukan. Dan aku di sini akan bertahan sampai akhirnya. Dan waktu dia bertahan sampai akhir, apa yang terjadi? Bapak, Ibu dan saya hari ini hidup dalam kemenangan, hidup dalam kelimpahan, hidup bersama suami, bersama istri dan anak-anak yang kau kasihi. Karena apa? Karena ada kebebasan yang Tuhan beri waktu dia mengakhirinya dengan kuat. Klik. Kita belajar dari kejadian ini. Kisah Para Rasul 7 ayat 23. Hal-hal yang menyebabkan hidup kita seringkali jatuh dalam dosa, jatuh dalam kedagingan pada akhirnya. Apa sih yang membuat orang itu jatuh seringkali? Yuk lihat. Kisah Para Rasul 7 ayat 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Ini cerita tentang siapa Bapak Ibu? Ini cerita tentang seorang yang namanya Musa. 24. Ketika itu Musa melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu Musa menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangka si Musa ini, saudara-saudaranya yang dia bela akan mengerti bahwa Tuhan Allah memakai Musa untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi siapa? Orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapa yang angkat kamu jadi pemimpin? Lu so tahu amat lu, gue tahu lu. Siapa dia? Ternyata orang itu bilang, apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin kau membunuh orang Mesir itu? Ternyata perbuatan Musa diketahui orang. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian, atau bahasa kekiniannya sebagai DPO, daftar pencarian orang. Dia jadi buronan sejak itu. Padahal dia bela temennya loh. Salahnya dia apa? Dia kan bela temennya. Waktu temennya berantem, tusuk. Biarin, yang penting temen gue selamat. Besok sok pahlawan. Jangan berantem dong. Ternyata temennya yang dia lerai itu ngelihat dia bunuh orang. Waduh, repot nih.
Lihat versi aslinya. Yuk kita bandingkan versi aslinya. Di Keluaran 2 ayat 11. Di Keluaran 2 ayat 11, ini versi aslinya. Sekali lagi, di mana letak kesalahan Musa sehingga ia jadi DPO? Padahal dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia hamba besar, dia orang yang dipilih Tuhan. Tapi kenapa kok konyol gitu ya? Kok konyol gitu ya? Udah dipakai gitu ya, udah dipelihara sama raja, kok bisa bunuh orang gitu ya? Konyol ya? Kenapa ya konyol gitu ya? Kenapa kok bisa udah pelayanan, kok bisa konyol gitu ya? Kenapa kok bisa udah diangkat, dibebehin kok jahat gitu? Kenapa gitu? Yuk kita lihat di sini. Apa sih yang biarkan Musa tuh jadi berbuat konyol gitu? Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini. Ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir tadi itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani yang tengah berantem tadi, yang di ayat di pasal sebelumnya. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu itu? Tetapi jawab orang tadi, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud bunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu. Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini ketahuan. Ya iyalah, kamu ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar atau dicarinya usaha, dicarinya cara untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Sekali lagi Bapak Ibu, Musa jadi DPO. Di mana salahnya? Apa dia kurang pengetahuan? Apakah dia memang dasarnya kriminal? Apakah dia main sama pecandu narkoba? Enggak juga. Ternyata begini penyebabnya. Lihat ayat yang ke-12. Di Keluaran 2 ayat 12. Ini penyebabnya. Kenapa? Ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Jadi kenapa Musa bisa bunuh orang Mesir? Karena dia menoleh ke sana ke sini dan dilihatnya tidak ada orang. Seringkali kita berbuat salah, seringkali kita jatuh dalam dosa karena kita pikir tidak ada Tuhan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, dalam khotbah saya dalam 2 episode sebelumnya di YouTube channel, saya mau ingatkan bahwa selalu ada dua alam dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Selalu ada dua alam. Alam yang kita lihat ini, alam yang kita berjalani ini dengan alamnya Tuhan. Ayub itu salehnya minta ampun, sayang anak minta ampun, sayang istri minta ampun, suka berderma minta ampun, suka ibadah minta ampun. Tapi Tuhan izinkan hidupnya porak-poranda. Pertanyaan saya, apakah Ayub tahu kalau di ayat sebelumnya ada deal antara Tuhan dengan iblis? Iblis bilang, ya jelas aja Ayub begitu, engkau lindungi, coba angkat. Tuhan bilang, yaudah aku angkat perlindungan dalam hidupnya. Engkau bebas berbuat apapun sama dia, tapi jangan nyawanya, kata Tuhan. Langsung hartanya diambil, istrinya ninggalin dia, anak-anaknya mati, teman-temannya ninggalin dia. Akhirnya bersama dia apa? Penyakit gatal yang minta ampun. Sampai katanya digaruknya pakai beling, itu sakit banget. Pertanyaannya adalah, kenapa Ayub begitu? Ya kalau Bapak Ibu sekarang dengar ini gampang jawabnya. Ya Pak, karena Tuhan mau berbuat sesuatu. Ya lu baca Alkitab jelas aja. Tapi Ayub kan gak baca Alkitab zaman dulu. Dia gak ngerti. Kok gini ya Tuhan ya? Tuhan kok gini ya? Ini kenapa? Itu kalau terjadi sama kita bisa 3/4 gila kita langsung. Kenapa? Udah beramal, udah perpuluhan, udah sayang keluarga, sayang anak. Kok masih begini? Tapi sekali lagi saya mengingatkan, selalu ada dua alam dalam kehidupan kita. Alam nyata dan alam yang tidak nyata. Jadi selalu ada dua alam dalam kehidupan kita. Nah masalahnya sekali lagi, kenapa kita seringkali jatuh dalam dosa, seringkali kita jatuh dalam pencobaan dan akhirnya kita mengakhiri semuanya dengan daging. Kenapa? Karena kita suka menoleh ke sana ke sini. Jangan lihat orang Bapak Ibu, karena kehidupan orang berbeda dengan kehidupanmu. Panggilan hidup kita nggak bisa sama dengan orang lain. Kita nggak bisa copy paste keadaan orang lain. Kita nggak bisa lihat si A kok berhasil ya, kok si B berhasil ya. Padahal perpuluhannya biasa aja, perpuluhannya lebih gede. Kenapa? Loh, kau nggak tahu skenario yang Tuhan beri buat hidupmu apa. Jadi bertahanlah sampai akhir. Kuatin hati.
Banyak bergaul dengan orang-orang yang rohani, sehingga waktu engkau lemah ada yang nguatin. Jangan bilang gini, ya makanya punya bini begitu. Udah tahu waktu itu gue kenal sama si B, mau sama si A, udah tinggalin aja. Anak-anak sama si B, udah baru nikah 4 tahun ini masih bisa tinggalin aja. Kan gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena seringkali kita salah gaul. Kita seringkali lihat kesana kesini. Musa jatuh bukannya karena dia gak ngerti firman. Musa jatuh bukannya karena dia nggak sekolah. Musa jatuh bukannya karena bergaul dengan narkoba, tapi Musa jatuh karena dia menoleh ke sana ke sini. Dia pikirnya tidak ada orang, tapi dia lupa ada Tuhan dalam kehidupannya yang melihat setiap perbuatannya kecil maupun besar. Jaga hidup kita. Kalau engkau mau kuat sampai akhirnya, ini bulan November tanggal 8. Counting days ke depan kita akan mengakhiri tahun 2020. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu teman-teman di sini mau mengakhiri tahun 2020 dengan hanya berkeluh kesah, dengan hanya menyalahkan keadaan, dengan hanya menyalahkan Covid? Bapak Ibu, saya mau bilang kita sedang mengalami badai yang sama. Yang beda apa? Kapalnya beda. Ada yang kapalnya digetek, ada yang kapalnya di perahu, mungkin ada yang kapalnya di kapal pesiar, ada yang kapalnya di jet, di perahu jet. Semua badainya sama, badai Covid, tapi mungkin perahunya berbeda. Mari lihat keadaan kita masing-masing. Bertahan sampai akhir. Waktu Musa cabut, disuruh sama Tuhan, cabut tanganmu. Ternyata kusta. Masukin lagi tanganmu, ternyata sembuh lagi. Artinya apa? Penyakit dan kesembuhan itu asalnya dari Tuhan. Terserah Tuhan mau kasih ke siapa, terserah Tuhan mau kasih seperti apa. Dan itu yang saya belajar di teman saya namanya Jimmy Tahilele ini. Pak Jimmy Tahilele, dia berjuang sampai akhir. Dan akhirnya hidupnya menjadi berkat buat banyak orang. Kita lihat yang terakhir. Injil Lukas. Jadi seperti apa Pak yang benar Pak? Yang benar seperti ini. Injil Lukas 13 ayat 31. Alkitab berkata gini. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Yesus diancam karena Herodes membunuh dia. Ini tipe orang yang berani, yang hidupnya tegar, yang hidupnya nggak menoleh ke sana sini, yang hidupnya steadfast, yang hidupnya konsisten memandang Allah, memandang rencana Tuhan, yang tahu bahwa kehidupannya tidak hanya ditentukan dari apa yang dia lihat, tapi hidupnya ditentukan dari apa yang tidak juga dia lihat. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Apa Bapak Ibu? Tiada pernah berubah. Ada Tuhan kita yang mungkin tidak kelihatan secara fisik, tapi dia pribadi nggak pernah berubah. Dan pribadi itu yang tidak pernah berubah juga menolong setiap Bapak Ibu dan saya mengakhiri semuanya dengan baik. Kita berkata begini, jawab Yesus pada mereka, pergilah dan katakanlah kepada istrinya. Bayangin, ini orang diancam sama raja dan akhirnya si raja itu dibilang serigala. Lihat, jawab Yesus pada mereka yang ngancam dia, pergi dan katakanlah kepada si serigala itu, si Herodes tadi. Aku mengusir setan, menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari ketiga aku akan selesai. Tapi hari ini dan besok dan lusa aku harus melanjutkan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Jadi kira-kira begitu diancam, Yesus bilang gini, lu ngancam gue, bilang sama yang ngancam, gue sibuk, hari ini nyembuhin orang, dedemit mau gue usir. Itu ada 14 rumah yang gue mau usir, banyak pocong-pocongnya. Dan besok aku mau nyembuhin orang. Dan lusa udah dijadwal. Jadi soal mati belum gue pikirin, ntar gue pikirin gampang. Ini orang beraninya minta ampun. Diancam sama raja, dibilang begitu. Herodes ini kuasanya luar biasa. Tapi apa yang dibilang? Pergilah kata serigala itu. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Dia tahu akhir kematiannya. Dia tahu bahwa dia harus mati dalam kemenangan. Dia tahu bahwa dia harus mati sampai akhirnya. Dia tahu bahwa dia harus mati waktu Bapa menghendaki dia mati. Demikian juga kita Bapak Ibu, jangan takut sama Covid. Pakai masker boleh, pakai sarung tangan boleh, tapi jangan nggak kemana-mana juga. Jangan sampai pucet pasi nggak kemana-mana, sampai kuper gitu ya.
Sampai kita ke mall, ih mall bagus banget ya lampunya. Ya padahal ini udah ada tahun lalu, cuma karena udah sebulan gak ke mall aja gitu ya, ketakutan gitu ya. Jadi percayalah, COVID itu gak bisa bikin kita mati. Yang bikin kita mati itu kehendak Tuhan. Waktu yang bilang kita selesai, ya selesai. Keselak sumpit juga bisa selesai Bapak Ibu. Jadi bukan karena COVID-nya. Jadi berlakulah bijaksana. Berlakulah yang wajar saja. Yuk kita lihat yang terakhir. Slide ke-7, Sam. Saya undang imam musik. Slide ke-7. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Mari buka bersama saya Bapak Ibu, karena ini ayatnya panjang. Jadi kita buka Alkitab kita. Matius 25, baca bersama saya. Matius 25 ayat yang pertama. Judulnya apa di sana? Gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Hal terakhir yang membuat kita tetap kuat pada akhirnya dan bisa menyelesaikan hidup kita dengan iman. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. 50% bodoh, 50% bijaksana. Gadis yang bodoh membawa minyak dan pelita, tapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bijaksana bawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua waktu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Yesus datang, aku datang membawa kelimpahan, kata Tuhan Yesus. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu, Yesus itu, dan mereka telah siap sedia menyongsong dia, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu apa? Pintu ditutup. Bapak Ibu, tips terakhir dari saya sebagai hamba Tuhan di pagi hari ini adalah, kalau engkau mau kuat, beli sendiri. Bedanya yang bijaksana sama yang bodoh apa? Yang bodoh mikirnya beri dong, beri. Yang bijaksana bilang apa? Beli sendiri. Beri dan beli cuma beda satu huruf, tapi ini dasarnya beda sekali. Bagaimana kehidupan kita sekarang? Sukanya beri atau beli? Beli itu artinya bayar harga sendiri, bangun pagi sendiri, buka Alkitab sendiri, belajar Alkitab sendiri, alami Tuhan sendiri. Minyak bicara soal pengalaman, dan pengalaman kita nggak bisa ditukar Bapak Ibu. Yang akan kami bawa sampai pada akhirnya berhadapan dengan Tuhan kita. Demikian juga Bapak Ibu, engkau nggak bisa copy paste kehidupan orang lain. Beli sendiri, alami Tuhan sendiri, buka hati sendiri, cari Tuhan sendiri. Kasih Yesus sanggup merubah kehidupan kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Biar lagu ini jadi doa kita bersama-sama. Serahkan hatimu, serahkan hidupmu. Izinkan dia bekerja. Katakan sama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Nyatakan dengan iman. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Bilang sama dia, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu.
bagimu Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajar kami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajar kami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bilang sama Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajar kami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan Engkau Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajari kami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagi Tuhan Yesus, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, genapkan diri, genapi. Bapak Ibu sendiri bilang sama-sama di hadapan Tuhan, ajarku memahami. Pejamkan matamu, pejamkan matamu, pejamkan matamu. Biar lagu ini gak cuma sekedar lagu yang kau dengar, yang kau nyanyikan, tapi biar lagu ini menjadi doa kita pagi hari ini. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Mari angkat tanganmu, minta sama Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan. Sungguh-sungguh yuk, sungguh-sungguh bilang, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri kami, serahkan diri, genapi karyamu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sebab kami sadar Tuhan, Engkau adalah Kurios. Engkau adalah pemilik hidup kami, Engkau adalah penguasa tunggal kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas pekerjaan, Engkau yang berkuasa atas berkat, Engkau yang berkuasa atas kesehatan, Engkau yang berkuasa atas keluarga demi keluarga di tempat ini, Engkau yang berkuasa atas tempat ini juga dan kota dan bangsa kami. Kami semua hanya dulos di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami sadar dan kami diingatkan bahwa tidak mungkin kehendak-Mu jadi, tidak mungkin genap rencanamu tanpa adanya penyerahan hak dari kami terlebih dahulu. Saat kami menyerahkan hak kami, saat kami menyerahkan kebanggaan kami, saat kami menyerahkan hak yang semestinya kami jaga, tapi kami hari ini mau serahkan hak itu kembali kepada Tuhan dan mengakui kami adalah pelayan-Mu, kami adalah hamba-Mu. Bukan karena berapa banyak list pelayanan kami, bukan karena jabatan-pejabat yang kami punya secara institusi, bukan karena di mata pemimpin, tapi di mata Tuhan kami sadar kami semua adalah hamba-Mu. Hamba yang dipakai di marketplace, hamba yang dipakai di rumah tangga, hamba yang dipakai di sekolah, hamba yang dipakai
menjadi pengusaha tambal ban, hamba yang dipakai menjadi pengusaha tailor, hamba yang dipakai di ganggang, di pasar-pasar, dimanapun kau tempatkan kami hari ini, kami kau panggil jadi hamba-Mu. Dan hari ini kami serahkan hak kami, jadilah kehendak-Mu atas kami, agar hidup kami kuat sampai pada akhirnya, dan kami mengawali semuanya dengan roh dan akan mengakhirinya di dalam nama Yesus, di dalam roh yang kuat. Finish strong bersama Tuhan. 2020 hidup kami pasti berubah di dalam nama Yesus. Yang percaya ada Tuhan, yuk bilang dengan kuat sama-sama. Amin. Puji Tuhan, kita sampai kepada akhir daripada ibadah kita hari ini. Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Berikan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh saudara kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah pemilik bumi. Engkau berkati ya Tuhan setiap pemirsa yang mendengar siaran ini. Biar berkat Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan dari Roh Kudus menyertai setiap orang yang percaya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya bahwa Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pelayanan ibadah online kami hari ini. Untuk kegiatan-kegiatan CK9 Ministry, Bapak Ibu Saudara dapat melihat di channel YouTube dan Instagram CK9 Ministry. Happy Sunday, stay safe and stay healthy. God bless you.